Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang toleransi antar umat beragama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya penyuluhan dan kajian mengenai umat beragama. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memahami dan menghormati keberagaman agama yang ada di sekitar kita. Toleransi dan harmoni antar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah untuk saling mengenal dan memahami, bukan untuk saling membenci atau bermusuhan. Toleransi adalah kunci untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Contohnya itu di Indonesia, kita memiliki tradisi gotong royong yang melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama. Ketika ada acara seperti pernikahan, kematian, atau bahkan perayaan hari besar keagamaan, masyarakat dari berbagai agama saling membantu dan menghormati. Pendidikan dan kesadaran beragama. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendidikan tentang agama lain sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan memahami ajaran agama lain, kita bisa lebih bijak dalam bersikap dan berinteraksi dengan sesama. Dialog antar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan cara yang baik dan bijaksana dalam berdialog dengan pemeluk agama lain. Dialog yang konstruktif dapat mempererat hubungan dan mengurangi ketegangan antar agama. Penanganan konflik agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Keadilan dan kebaikan harus menjadi prinsip utama dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang agama mereka. Hal ini sangat penting untuk mencegah konflik dan membangun masyarakat yang damai. Contohnya itu membuat Maluku setelah konflik agama yang terjadi beberapa tahun lalu, masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam proyek rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Mereka saling mendukung dalam proses penyembuhan luka-luka sosial yang ada. Peran media dalam penyuluhan agama. Sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam menggunakan media. Gunakanlah media untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi. Hindari menyebarkan informasi yang dapat memecah belah atau menimbulkan kebencian. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan toleran. Saling menghormati dan menghargai pendapat adalah langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberkahi langkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Mas, mengapa pendidikan tentang agama lain penting dalam hadis Rasulullah SAW? Ya. Boleh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ardi. Jawabannya, pendidikan tentang agama lain penting karena Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendidikan ini meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan serta membantu kita bersikap bijak dalam berinteraksi dengan sesama. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Mas, apa contoh toleransi beragama di Indonesia? Oke, untuk jawaban yang kedua saya akan jawab. Contohnya adalah nyata toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah
Tradisi gotong royong yang melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama. Misalnya, masyarakat dari berbagai agama saling membantu dalam acara seperti pernikahan, kematian, atau perayaan hari besar keagamaan. Dan di sini saya membawa contoh teman saya yang beragama non muslim. Di sini dia membantu kita untuk membantu penyuluhan ini, dan dia ingin memberikan sambutan kata dua kata. Ya, silakan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sehingga kita bisa terkumpul di sini dalam suasana kebersamaan. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pentingnya toleransi antar agama. Toleransi antar adalah fondasi masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam keberagaman kita menemukan kekayaan yang luar biasa. Setiap individu berhak menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut dan diskriminasi. Toleransi berarti menerima dan menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus aktif dalam menciptakan dialog antar agama untuk menghilangkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Pendidikan juga penting untuk menumbuhkan toleransi sejak dini. Saya mengajak kita semua untuk menjadi teladan dalam hal toleransi. Mari kita tunjukkan dalam tindakan sehari-hari bahwa kita menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Dengan semangat, kebersamaan, dan saling menghormati, kita bisa membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dalam jalan perdamaian dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyuluhan tentang toleransi antar beragama dari kelompok kami. Kalau ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.